Apa kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini? Ini adalah hadisnya sahih, lafaznya dari Bukhari. Apa kata Nabi? Yaghzu jaisyul Ka'bah. Yaghzu jaisyul Ka'bah. Akan ada nanti sekelompok pasukan prajurit yang mencoba untuk menghancurkan, melululantahkan Ka'bah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tidak menjelaskan kapan itu waktunya. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi, kata Nabi. Fa idza kanu bi baida'a, ketika mereka sudah berada bi baida'a, di alun-alun, wah niki lapangan yang sangat luas. Nabi juga tidak sebut di mana alun-alun ini. Di mana lapangan yang luas ini? Apakah dia jaraknya dekat dari Ka'bah ataukah jauh? Tapi Nabi katakan bahwa fa idza kanu bi baida'a minal ardi. Ketika mereka sudah berada di alun-alun lapangan yang sangat luas di tanah itu, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka ini akan ditenggelamkan bi awwalihim dari ujung, wa akhirihim dan akhirnya. Dari ujung kota sampai akhir kota. Qalat, kemudian Siti Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, katanya. Bagaimana itu ditenggelamkan dari ujung sampai akhir? Padahal di situ wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Padahal di situ ada orang yang bukan dari kelompok mereka, bahkan di situ ada orang-orang yang mau pergi ke pasar. Kok mereka ini kok ikut ditenggelamkan? Ini pertanyaan Siti Aisyah. Wa fihim aswaquhum wa laisa minhum. Kenapa kok kemudian dia ditenggelamkan oleh bumi, katanya. Apa jawab baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala, Nabi menjawab sekali lagi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka akan ditenggelamkan dari ujung sampai akhir pokoknya. Kemudian Nabi bilang, tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Akan tetapi mereka kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala niyatihim. Maka arak pegawaian niki merun pegawaian solah lagu niat tende solah dunia jari. Arak dengan dunia run pegawaian lagu niat te solah akhirat jari. Hadis ini juga menjelaskan kepada tiang penunggu sami, pertama, hati-hati berteman dengan orang yang tidak baik. Ia kenen hadis baru niki anda. Ya ampun tangkak tak anjuran lamun terliwat lek tahu-tahu sak lenge maksiat agak percepat itu. Takut azab Allah turun di situ, kita kena imbas. Yang ketiga, hadis niki menjelaskan tentang menyingkap tentang berita gaib yang akan terjadi lagu den tersebut sida Nabi. Piran tahu kejadian niki. Makanya kita ini harus tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fadilatal muhtaramin al mukarramun, para alim, para ulama, wabil khusus akhin al fadil al mukarram Tuan Guru Haji Nizam. Ya beda aran le Facebook di tanah soal Nizam Dohri, ada Nizam Nabil lu nenek. Saya Nabil niki. Oh niki enggak. Jadi mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan sehat zahir dan batin
panjang umur, murah rezeki, dan untuk kita sekalian juga yang hadir pada siang hari niki. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya hadirin wal hadirat jamaah sekalian, para pengunjung taman surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Jalil yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, kesehatan, kesempatan dan usia panjang. Sehingga alhamdulillah wa syukrulillah pada siang hari niki tiang pelunggu sami pulih untuk bisa hadir di majelis Taman Sorga niki. Mudah-mudahan pengajian kita ini, perkumpulan kita ini, silaturahim kita ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi Al-Mukarram sudah menyampaikan tentang seputar tahun baru Islam. Yakni tentang hijrah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tiang niki napi at yang sampean mangkin niki yang terlanjut lanjut bahasa ini kan berat doang ngaji sama yang lanjut niki napi ini terlanjut niki ya. Jadi Masya Allah ini tiang tumbet datang silaturahim maraniki ya. Jadi karena beliau tadi juga membaca tentang niat baik, tentang hijrah, tentang bagaimana kita bisa beramal lebih baik daripada hari yang sebelumnya, maka mungkin tiang akan lanjutkan tentang bagaimana an-niyatus shalihah itu. Niat yang baik yang tadi oleh Al-Mukarram sampaikan. Ya. Tadi beliau sudah mengutip satu di antara sabda baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang hijrah tadi. Dan itu adalah mukaddimah yang ditulis oleh para ulama di dalam beberapa kitab, misalkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang beliau baca tadi, atau di dalam kitab An-Niyat yang ditulis oleh Habib Sa'ad Al-Idrus, atau di dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Imam Nawawi sendiri. Pengarangnya sama. Ya pada pengarang kitab Riyadhus Shalihin ini kancil pengarang Arba'in An-Nawawi. Di situ beliau memulai dari membahas tentang niat seperti apa yang beliau sampaikan tadi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap seseorang itu tergantung niatnya. Wa likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang apa yang menjadi niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa saja orang yang hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya, fakanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Akan tetapi sebaliknya, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fakanat hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa saja yang hijrahnya itu adalah karena tujuan dunia yang ingin didapatkannya, awi mra'atin yankihuha, atau dia niat hijrah lagu niat teniki aden mau dengan nina sayan perariin. Ya, fakanat hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka dia mendapatkan apa yang menjadi tujuannya itu sendiri. Kalau niatnya baik, maka hasilnya akan baik. Tapi kalau niatnya tidak baik, maka dia tidak akan baik. Maka itulah pentingnya tadi kata beliau adalah menanamkan niat baik. Maka kita ngaji pada siang hari ini adalah bagaimana tentang an-niyatus shalihah itu. Bagaimana niat yang baik dalam perspektif pandangan para ulama. Tadi hadis itu sangat jelas menggambarkan kepada kita apapun yang kita lakukan kalau niatnya tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Bahkan lain di zaman baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang ikut berperang dengan Nabi.
tapi niatnya adalah hanya untuk kemudian mendapatkan harta rampasan. Tidak niat kemudian untuk li'i'la'i kalimatillah. Maka apa kata Nabi baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Misalkan dalam kitab niki dijelaskan di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ghaza falam yanwi illa iqalan falahu manawa. Kacamata kemadian niki. Jadi ia kena delai amud serius dengan ngaji kan guru-guru salik perang baik baca nunu ni kan ternyata itu mau rapat lalu nih penggitan masa harus nak jawan plus so niki dia nara idap dah umur petang dah senam niki lah insyaallah lagu mudah-mudahan sehat nggih masih seger idap lagu ande itu baca tu di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu ya syarahnya Maraqil Ubudiyah yang disyarahi oleh Syekh An-Nawawi. Apa kata beliau di situ? Za'amatni syaikhan walastu bi syaikhin. Ya, orang menyangka saya tua. Walastu bi syaikhin padahal saya tidak tua. Innama syaikhu man yadubbu dabiban. Dengan to'an ulah munah bongkok kadu tongkat nu kan. Masih selalu kerang tong guru ni kan. Nah, jadi ini apa kata baginda Rasul di dalam hadis ini, man ghaza falam yanwi illa iqalan falahu manawa. Siapa saja yang kemudian ikut berperang falam yanwi dan dia tidak berniat dari perangnya itu, ya illa iqalan kecuali niatnya adalah mendapatkan harta rampasan, falahu manawa, maka dia akan mendapatkan apa yang menjadi niatnya. Ya kalau dia meninggal bagaimana? Ya kalau dia meninggal maka tetap itu diurus seperti orang mati syahid. Tapi itu adalah dunia tujuannya. Makanya kalau kita lihat juga di dalam kitab yang dibaca oleh Al-Mukarram tadi tentang ini yang pinjam kitabnya Al-Mukarram untuk ngarah niki. Nah, ini kan di dalam awal-awal ini juga menjelaskan tentang bagaimana kemudian ada orang-orang yang kemudian di situ adalah tidak ikut hijrah dengan Nabi tapi mereka itu adalah bersama Nabi. Kalau kita lihat ini di hadis yang keempat kayaknya. Yang tidak bawa kitabnya lu ketepatan ada di sini besarani yo baca niki. Iya. Wan Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari semoga Allah meridhai keduanya. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kami bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin pada sebuah peperangan. Faqala inna bil madinati larijalan masirtum. Di Madinah itu ada seorang laki-laki yang kemudian laki-laki itu ya tidak pergi bersama kita itu. Dia diam saja di situ. Ya tidak ikut lewat lembah dan perjalanan jauh. Tapi kata Nabi illa kanu ma'akum habasahumul marad. Tapi dia itu adalah selalu bersama kalian. Dia tertahan itu adalah karena al-marad. Karena dia itu adalah karena sakit. Wa fi riwayatin di dalam riwayat illa syarikukum fil ajri rawahu Muslim. Kecuali mereka itu walaupun tidak ikut berperang, tidak ikut melewati gunung dan lembah, tapi dia adalah menyertai kalian di dalam pahala. Ini artinya karena dia sudah niat mau ikut perang. Ya, niat mau hijrah. Ya, tapi kemudian niat yang bagus ini belum sempat dia sampai melakukannya. Makanya di dalam riwayat lain juga dikatakan, ini kalau di hadis yang selanjutnya. Kalau di hadis selanjutnya juga dikatakan tentang bagaimana orang itu nanti dibangkitkan oleh Allah dengan perantara niatnya yang baik. Coba kita lihat di dalam hadis yang kedua. Apa kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini? Ini adalah hadisnya sahih, lafaznya dari Bukhari. Wa an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Dari ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, katanya. Apa kata Nabi? Yaghzu jaisyul Ka'bah. Yaghzu jaisyul Ka'bah. Akan ada nanti sekelompok pasukan prajurit yang mencoba untuk menghancurkan, melululantahkan Ka'bah itu. Era yanara, suatu pasukan yang mencoba untuk menghancurkan Ka'bah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini tidak menjelaskan kapan itu waktunya. Tapi ini adalah bagian dari cerita tentang sesuatu yang gaib, peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bahwa yang era pasukan sekelompok pasukan prajurit yang akan menghancurkan Ka'bah niki akan ada. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi, kata Nabi. Fa idza kanu bi baida'a, ketika mereka sudah berada bi baida'a di alun-alun, wah niki lapangan yang sangat luas. Nabi juga tidak sebut di mana alun-alun ini. Di mana lapangan yang luas ini? Apakah dia jaraknya dekat dari Ka'bah ataukah jauh? Tapi Nabi katakan bahwa fa idza kanu bi baida'a minal ardi. Ketika mereka sudah berada di alun-alun lapangan yang sangat luas di tanah itu, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka ini akan ditenggelamkan bi awwalihim dari ujung, wa akhirihim dan akhirnya. Dari ujung kota sampai akhir kota. Andene tiang to Mataram, sabaru sebut setong guru nizam niki. Oleh mulai niki berarti oleh mulai pekan baratasnya kedatangan penan kan? Iya. Jadi ini yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, kata Nabi. Mereka akan ditenggelamkan dari ujung kota, dari ujung sampai akhirnya. Ya. Qalat, kemudian Siti Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, katanya. Bagaimana itu ditenggelamkan dari ujung sampai akhir? Padahal di situ wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Padahal di situ ada orang yang bukan dari kelompok mereka, bahkan di situ ada orang-orang yang mau pergi ke pasar. Kok mereka ini kok ikut ditenggelamkan? Ini pertanyaan Siti Aisyah. Wa fihim aswaquhum wa laisa minhum. Di antara mereka ada orang-orang yang mau pergi ke pasar, walaisa minhum, dan mereka bukan termasuk orang yang ingin ikut menghancurkan Ka'bah itu. Kenapa kok kemudian dia ditenggelamkan oleh bumi, katanya. Nah, ini pengetuanan kan? Nah, apa jawab baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala, Nabi menjawab sekali lagi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka akan ditenggelamkan dari ujung sampai akhir pokoknya. Kemudian Nabi bilang, "Tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim." Akan tetapi mereka kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala niyatihim. Nah, ini yang tadi dimaksud oleh beliau ini. Besok mereka akan dibangkitkan oleh Allah berdasarkan niatnya. Dengan saya kemudian lalu jok pasar, yang lalu berdagang, lalu begawean, boya nafkah, kemudian ditenggelamkan, ya mereka akan dibangkitkan atas dasar baiknya niatnya itu. Ya. Atau orang-orang yang berada di tempat itu, di radius itu, tapi niatnya bukan untuk menghancurkan Ka'bah, ya dibangkitkan atas niat yang baik. Ini pentingnya an-niyatus shalihah. Paham belum meniki? Nah, ini jelas bagaimana memasang posisi niat. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang kita besok akan dibangkitkan oleh Allah berdasarkan niat kita. Jelas hadis ini. Yaghzu jaisyul Ka'bah fa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Qala, Nabi menjawab, yukhsafu wa fihim aswaquhum wa laysa minhum. Qala, Nabi menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna 'ala niyatihim. Hadisnya sahih. Ya. Ini artinya jamaah sekalian, besok kita dibangkitkan oleh Allah dengan dasar niat kita, an-niyatus shalihah. Niat yang baik. Maka arak pegawaian niki merun pegawaian solah lagu niat tende solah dunia jari. Arak dengan dunia ruan pegawaian lagu niat tende solah akhirat jari. Betul? Iya, betapa banyak perbuatan akhirat tapi karena bisuin niyah, maka dia akan menjadi perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menjelaskan kepada tiang penunggu sami, pertama,
hati-hati berteman dengan orang yang tidak baik. Iya kenen hadis sabaru niki anda. Kenapa? Coba kita lihat. Sabaru niki arak dengan yang lalu begawean. Arak dengan yang lalu pergi ke pasar. Tapi karena dia berada di radius di dekat orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut kena imbas napa indak? Ikut kan? Kembik niki yang pun kena imbas, saya nggak tahu. Andainya lindur bekan ya penuh kiai ulama lah, ya lagu beriuk teletun. Iya. Sama, kena itu. Ya ampun tangkak tak anjuran lamun terliwat lek tahu-tahu sak lenge maksiat agak percepat itu. Takut azab Allah turun di situ, kita kena imbas. Merantan sabaru niki kan? Ya. Yang kedua, hadis yang ini tadi menjelaskan tentang bagaimana memasang niat yang baik. Yang ketiga, hadis niki menjelaskan tentang menyingkap tentang berita gaib yang akan terjadi lagunden tersebut di sida Nabi. Piran tahu kejadian niki. Ya, piran yang tahu niki kan? Lamun terjadi seperti ini wah, Masya Allah. Ya. Makanya kita ini harus tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar jamaah. Ya. Harus itu amar ma'ruf nahi mungkar niki. Angka to lamun desalak le dalam kitab Jami' Ahkamil Quran karangan Imam Al-Qurtubi, lamun desalak le juz keempat, di situ dijelaskan kalau orang tidak melakukan amar ma'ruf itu ada beberapa hal yang terjadi kalau di dalam setiap daerah terjadi kemungkaran itu. Ya. Beliau katakan kullu baldatin yakunu fiha arba'ah fa ahluha ma'sumuna minal bala. Di suatu daerah kalau ada 4 unsur ini fa ahluha ma'sumuna minal bala katanya dalam tafsir itu, maka daerah itu akan terpelihara dari bala bencana. Amun narak seempat niki. Kalau ada yang 4 ini aman kita. Ya. Yang pertama itu siapa? Imamun adilun la yadhlim. Imam yang adil dan dia tidak berlaku zalim kepada rakyatnya. Imam yang adil itu ya. Satu yang pertama paling atas disebut imamun adilun la yadhlim. Imam yang adil dan tidak zalim. Ya makanya lamun dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair yang dikarang oleh Imam As-Suyuti atau dalam kitab Idahul Qawaid Al-Fiqhiyah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Lahiji, di situ dikatakan bahwa tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin kepada rakyatnya manutun bil maslahah, harus tetap berorientasi mengarah kepada kemaslahatan rakyat. Nah ini ya, harus itu. Imam, siapa tahu bija jari telemak jadi pemimpin kan? Nah, ini imam yang adil ini menjauhkan bala ini. Satu. Yang kedua siapa yang disebut dalam tafsir itu? Wa alimun ala sabilil huda. Orang alim ini guru-guru tiang pelunggu sami niki selalu atas dasar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita doakan mudah-mudahan kita semua dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Alimun ala sabilil huda. Yang ketiga siapa? Wa masyayikhun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna fi talabil ilmi wal Qur'an katanya. Wa masyayikhun orang-orang tokoh-tokoh dengan toa searak le gubuk gempang nike. Tokoh-tokohnya itu ya. Wa masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Masih kemudian menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Wa yuharriduna fi talabil ilmi, dan mereka tokoh-tokoh itu, orang-orang tua itu yuharriduna fi talabil ilmi, masih mendorong kita untuk ayo ngaji merantan bareng tungguru di zaman baru. Ya. Yuharriduna fi talabil ilmi, mendorong menggerakkan kita untuk talabil ilmi. Mencari wal Quran dan belajar Al-Quran. Denara angka teniki istilah yang kah ngaji niki linggih lamun deket tahun pahala dengan ngaji sang tim ada
anu niki beroseros naik dan datang ngaji. Ukuran dan niki. Ya. Anden dia tahu nyeriuan bebadek niki ande teteboyan tongkat entar adet mau datang ngaji. Si belik pahdilah dengan ngaji niki. Ya. Angka ngaji niki dalam sebuah riwayat yang sangat kuat dijelaskan. Apa kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu atau yatlubu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmunya Allah, maka sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dia dipermudah jalan menuju ke surga. Kenapa ke orang yang ngaji itu mudah, jalur tol, jalur cepat menuju surga? Kenapa jamaah? Karena dengan mengaji kita dapat ilmu. Dengan ilmu itu kita dapat mengamalkannya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun denara ilmu napi ada malan. Sila napi ada malan. Milen dia sembahyang tasbih dia tahun cara. Milen dia puasa dia tahun cara. Milen dinam susu baru unin no. Ini tadi zom cian cek bani bahas susu. Dia tahun cara mana kan? Ya. Yang mandi junub nen tahun cara. Bahkan aran dengan niki sing kena dengan mandi junub niki. Amun dengan hubungan senina semama doang. Amun ngimpi sugul mandi dia sing kena nanti wajib mandi. Puluhan tahun dia nuah mandi, mau sembayang dia nuah mandi junub. Berembe niki. Nah, laun dengan ngaji, ini kan ngaji sehelo julu niki. Masya Allah. Nah niki kan tentang air den tahun, tentang toharah den tahun, tanya tayamum den tahun, tanya junub den tahun, tanya mandi daus niki. Nah sembayang den tahun be syarat be rukun. Awan saya bahas be khusyuk be tahun dan seterusnya. Ya puasa, ya zakat, ya haji, apalagi nih jual beli. Ya sengkan Malik, napi aran jual beli, napi aran akad salam pesanan, napi aran riba, napi aran misal gade, napi aran, woi berat nih kan. Nah tahun deniki, dek tahun, ini milih ngaji, beketuan, deh kan? Di mana bahas bab munakahat Malik. Berembe wali, berembe syarat wali, berembe wali di Malaysia, berembe lamun menikah online, menun. Nina lete mamak detu Malaysia online kanggo napinde unen kan? Ah, kan sire sulit jarin. Berembe namun rujuk online, berembe lamun talak online. Selapu online. Lamun yang merari online berembe unin ya andene kanggo merari online ini anak berembe unin ya online jarin berembe nan mau download bejora niki maksud tiang niki ngaji nggih ada tahun niki jadi Masya Allah ini ilmu ya man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah permudah dia jalan menuju surga. Makanya apalagi kita ngaji fikih itu kata para ulama apa katanya Ibnu Umar bilang apa? Majlisu fikin khairun min ibadati sittina sanatan. Hadir melinggih di majelis fikih itu lebih afdal dari ibadah 60 tahun. Atau ngaji begini itu ya lebih afdol dari solat 100 rakaat, bahkan ada yang 1000 rakaat. Denden ya 100 rakaat linggih. Tarawih doang nganteh di imam waladhdallin ampun nganjeng. Waladhdallin. Ya wah bener. Nah, iya. Padahal ada kemudian amalan yang kemudian sederhana tapi fadilahnya luar biasa. Napi niki. Napi amalan niki. Ngaji. Hadir di majelis ilmu. Walaupun kita tidak pegang pena, tidak menulis ya. Itu afdolnya luar biasa. Ya. Angkat tulis dalam kitab Asybah wan Nadhair tertulis masih napi udin para ulama amalul muta'addi afdalu minal qasir. Basil.
Amalul muta'addi, amalan yang kemudian menjalar manfaatnya untuk orang banyak itu afdal, lebih utama minal qasir, daripada amalan yang hanya terbatas ojok diri teh doang. Mati yang ketuan pelinggih. Lamun sembayang niki untuk diri tato baun untuk dengan lain. Diri semai sunat kan? Lamun tengah ngaji niki untuk diri teh doang atau baun untuk dengan lain? Hah? Ane diri teh doang. Mau sang ngaji niki berarti den tahu mau dengan lain? Mau lamun kembe. Ya lamun beketuan le pelinggih. Kamera nike jarin. Nah, itu makanya amalul muta'addi afdal minal qasir. Perbuatan yang menjalar manfaatnya untuk orang banyak itu lebih utama daripada yang hanya terbatas kepada dirinya. Sembayang sunat niki kan ojok diri itu doang. Din mau pahala dengan lain si itu. Lamun tengaji niki untuk kita dan juga bisa untuk orang lah. Ya pun lebih afdal kena. Paham niki? Masya Allah. Malah dalam riwayat penjelasan saya sak mati nyengken sak ngaji, maka itu hanya satu derajat dengan para nabi. Masya Allah. Ya, karena ini adalah warisan baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini warisan Nabi. Dek tapi kepeng benang tu warisan. Nabi tu warisan ilmu yang diwariskan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mulai tian niki memang dikputi bakat saceramah niki. Lagu tuan bakat-bakatan doang jaring kah? Baca kitab niki bekiri bekanat. Jadi niki tadi karena dibahas tentang an-niyatus shalihah, makanya tiang baca tentang beberapa riwayat hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi ini menjelaskan tentang bagaimana menanamkan niat yang baik. Maka yang lanjutkan di dalam kitab ini an-niyatus shalihah ini. Jadi yang baca wa man ghaza falam yanwi illa iqalan falahuma nawa. Siapa yang ikut perang tapi niatnya adalah hanya ingin mendapatkan iqalan, harta rampasan, falahuma nawa. Dia hanya mendapatkan apa yang menjadi niat itu semua. Ya. Kemudian waqala alaihi salatu wasalam, dan bersabda baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min khairun min amalihi. Nah ini, niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya sendiri. Niat niki, pasang niat solah kan? Niat bareh jak ngaji unin lolos ternyata ketideman. Ya mau tuh wa masang kan? Pasang lagu dendik sengaja. Paden marah dengan sebuah pasang alarm anu nih kita hajur tuan guru. Pasang jam 3 dememuni tit. Ngene. Lain secerita niki. Niat. Nah, jadi ini pentingnya hati niki nggih, niat, pegawaian angen niki. Makanya kata para ulama di sini apa katanya? Wadzalika li annan niyata amalul qalbi, karena sungguhnya niat itu amalul qalbi adalah niatnya hati. Pegawaian hati niat niki. Wal qalbu asyrafu minal jawarih, dan hati itu adalah lebih mulia minal jawarih daripada anggota badan kita ini. Lebih mulia itu minal jawarih. Fakana amaluhu khairan min amaliha, dan ada kemudian amaluhu perbuatan hati itu khairan ada lebih baik min amaliha daripada perbuatan jawarih raga ini. Kenapa kok begitu? Li'annan niyata tanfa'u bimujarradiha katanya. Karena niat itu dapat bermanfaat bimujarradiha dengan melulunya niat tok. Niat, wah niat ya tahajud, niatnya lo ngaji, niat wah niat sholat kan? Tapi tidak mampu untuk melakukannya, maka dia sudah mendapatkan dari apa yang diniatkan itu. Wa a'malul jawarih bidunin niyah la naf'alaha. Sedangkan pegawaian raga yang kemudian bidunin niyati tanpa niat la naf'alaha, tidak ada manfaatnya. Coba met yang beketuan pakih tipan. Lamun tenggulu niki harus niat sampai ndek.
Tayamum niat na pinde. Puasa niat na pinde. Mandi junub niat na pinde. Sembayang niat na pinde. Nano. Haji niat na pinde. Itikaf niat na pinde. Merari? Adit dia serius lalu kena. Anu jorak niki. Itu kan niat semua itu ya. Sembayang niat, wudhu niat, tayamum niat, iktikaf niat. Kan niat itu. Makanya di dalam beberapa kitab dijelaskan, misalkan dalam kitab Idhahul Qawaid, itu hampir 77 masalah niat itu masuk dalam bab fikih itu. Sembayang Jumat niat, jadi makmum niat. Lamun jadi imam niat na pinde. Yo pedasan tan niat tuh nih sih deh. Jadi imam sembayang harus niat na pinde. Amun tiang nanti berbe ini menjelus gede. Wajib niat jadi imam na pinde. Ende. Saya wajib berniat no makmum. Lamun imam berbe hukum niat jadi imam? Sunnah. Kecuali beton wajib niat no biar jadi imam. Lek sembayang Jumat. No. Kalau mau dengan det ketahuan diri biar jadi imam sah det dengan salimuri jadi jamaah niki. Sah. Yang pun terdoret seketika udah gati lalu tinjau dengan lawan. Kunin. Nah, tidak boleh itu. Iya. Ada sak ketahuan diri jadi imam nih kan? Iya. Jadi ndek niat ngaji ntar. Ya, sembahyang Jumat baru niat jadi imam. Lamun sembahyang salain sunnah itu ya. Sunnah kalau tidak hilaf di situ sunnah. Jadi masya Allah. Jadi niat puasa niat na pinde. Piran tut niat dalam puasa. Ndeman puasa, arak malik napi piran ya dah. Setelah maghrib, dua jawaban napi anda. Nyaur, telu, piran anda. Katraweh 4, piran anda. Kumpulan be jawaban niki penuh-penuh dulu. Pak, piran anda. Lamun jam 10 baun. Lamun jam 12 baun. Lamun jam 3 yo selapu bau sih deh. Sana bau, sini tidak bau. Ya. Napi jadi definisi niat. Fi'lu syai'in muqtarinan bi fi'lih, mengerjakan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Lamun niat engkah maghrib langsung puasa berarti angkat beda jadi di definisi niat nih ke? Ya perlu untuk ngaji. Lamun sembayang beto niat. Takbiratul bersamaan kan pegawaian datun deh. Bersamaan. Andin balik oleh keniat terus langsung takbir sah napinde. Kembi ampun desa. Saya nggak deman waktu. Sida baru puasa deman waktu ada beniat. Tapi beden yo. Ndi darah lupa. You terbimbing di si imam. Nawaitu sauma godin, ini kan? Itu karena ada hadis yang menjelaskan malam yubayyitis siyama fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak membermalamkan niat maka tidak ada puasa baginya. Dibermalamkan. Ya. Nah, jadi dibermalamkan, ya. Nah, jadi aye kena niat niki dulu. Ya belo lah mau bahasa niki kan. Niat ngulu, mandi junub niat, kemudian sembahyang niat, iktikaf niat, ya. Bahkan lain-lain kan niat semua itu ya. Niat. Nah, ini penting kemudian kita juga belajar tentang niat. Namun mandi junub metode niat. Nah. Lamun sembahyang baru kan li takbiratul ihram.
Allahu Akbar. Oh neng adik-adik bilu lalu dong kata-kata hati jari lalu ngeloding. Nah, antara lafaz alifnya Allah dan roknya akbar kan. Yang penting wara tuh qasad ta'arud ta'yin. Allahu Akbar gitu ya. Jangan dipanjangkan alifnya, enggak boleh. Kalau dipanjangkan alifnya itu enggak sah takbiratul ihramnya karena menjadi hamzah istifham itu. Hamzah Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar jadi kan? Nah, jadi tidak boleh. Nah, jadi ini beberapa hal ini ya tentang niat. Nah, di sini dijelaskan makanya bahwa kenapa kemudian niat mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya? Wadzalika li'anna niyata amalul qalbi katanya. Karena niat itu pegawaian hati. Wal qalbu asyrafu minal jawarih. Dan hati itu lebih mulia daripada anggota tubuh. Fakana amalu khairan min amalia. Dan amalnya hati itu adalah lebih baik daripada amalnya raga. Di anna niyata tanfa'u bi mujarradiha, karena niat bermanfaat dengan melulunya niat saja. Sedangkan wa amalul jawarih biduni niyah la naf'alaha. Sedangkan perbuatan raga biduni niyati tanpa niat la naf'alaha, tidak ada manfaat baginya. Wa fil hadithi, di dalam hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Man hamma bihasanatin, barang siapa yang ingin dihasanati dengan sebuah kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak sempat melakukan amal kebaikan itu, kata bahwa indahu hasanatan kamilah, maka dicatat baginya orang itu adalah hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna. Wah, perangan solah doa lagu din sempat mau ga din sempat mau gawe lagu dendet giran tuduh dengan wasangka dengan suzon dengan menentong guru Nabi baru nih kita guru nizam napi nih dia percuma dia bersedekah dia dan ikhlas dia niat dia nih sangka-sangka dengan beramal dia berduin kena dia dan ikhlas dia nih. Ya kalau menurut yang lebih baik dia beramal tidak ikhlas daripada pelungguh ikhlas terus tidak beramal. Demen kan? Iya. Dari niat beramal lagu neman ikhlas kan? Kita ini gimana? Ya ikhlas toh. Tapi tidak pernah beramal. Makanya kalau di dalam tafsir Jalalain penjelasan lain ada dijelaskan kalau itu terkait dengan yang wajib harus ditampakkan itu. Harus ditampakkan. Misal zakat. Harus ditampakkan iki. Karena kalau tidak ditampakkan nanti orang menyangka kita enggak pernah berzakat. Itu penjelasan dalam tafsir Jalalain. Tapi kalau kemudian yang sunnah ya memang itu dianjurkan memang tidak menampakkannya. Tapi kalau kemudian menampakkannya juga menjadikan menjadikan motivasi bagi yang lain untuk kemudian fastabiqul khairat kan tidak ada masalah. Lamun saya sembahyang wajib niki tampakan atau sebut. Betul sembahyang lamun mano. Balik atau masjid? Balik kan wajib napi sunat sembahyang zuhur niki. Wajib. Zakat kan wajib ditampakkan, solat ditampakkan. Lamun sembahyang sunat, balik atau di masjid? Balik apa masjid seutama? Remeng-remeng ngene. Masjid. Balik. Kalau solat wajib di masjid, kalau solat sunnah yang utama di mana? Di rumah adik sandik balik niki jari kuburan. Lebih utama sholat sunnah itu di rumah. Kembali adik-adik ria, adik-adik sombong dan tapi kalau nggak ada niat yang begitu-gitu, ya silahkan saja. Daripada makin demeng ba'diyah zuhur, balik betok sembayang bareh honen. Datang balik ni mau sembayang si bayi baluk deh. Temui kan sembayang betul lu narai. Tujuan sana napi-napi kan? Iya. Makanya laki-laki itu yang sholatnya itu yang keren di masjid.
Nabi sampai bilang begini, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Kamu kalau lihat ada orang kemudian rajin ke masjid, fashhadu lahu bil iman kata Nabi, saksikan dengan keimanannya. Ya. Bahkan dalam riwayat lain dikisahkan bahwa inna umara buyutillah hum ahlullah katanya. Orang-orang yang memakmurkan rumah Allah itu disebut dengan famili keluarga Allah. Makanya saya tergun kalau ada orang sampai tua bongkok nentau nganjang rela bawa kursi dia sholat di masjid sambil duduk caranya, tapi berjamaahnya luar biasa. Ya, itu masjid. Sampai di dalam Al-Quran juga difirmankan oleh Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja yang dapat memakmurkan masjid Allah itu siapa? Man amana billah wal yaumil akhir. Yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Mait yang ketuan pelinggih mai. Mbi saat kena Baitullah niki. Sakit sai. Napi. Ka'bah. Masjid Baitullah napi ndek arang. Nah itu. Saking mulianya masjid itu. Angka yang pun tak atur masjid dengan head neng kanggo le masjid, dengan junub neng kanggo le masjid, dengan nipas neng kanggo le masjid. Ya, lamun dengan head kanggo le masjid tapi lewat saja, tapi dengan syarat. Tutup semenono. Semenono amun ndek semel dia ngono. Tutup semenono agar kemudian tidak khawatir jatuh darah headnya di situ. Ya. Ngomong masalah dunia ndak boleh di masjid. Jualan boleh ndak di masjid? Ndak boleh. Malahan di dalam hadis sahih Nabi bilang amun dai dengan maranike Nabi mudah-mudahan merugi yune. Loh, lugon takut dengan mereka. Mengumumkan mencari barang yang hilang nggak boleh di masjid. Mulia masjid itu. Ini masjid. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah nggih. Ayo kalau mau ngaji umum niki itu lain. Tuan bab niat niki udah cukup ngaji niki. Cukup. Dek mana kebacaan malik kitab nih. Bacatan dan yang baca ada namu aru tamat mau tutup terus kah? Ada naru tamat ada kende berutang dan boya tiang malik kena kan. Fa'alaika rahimakallah, fa'alaika maka seharusnya bagi kalian rahimakallah. Mudah-mudahan Allah merahmati kalian katanya. Bi husnin niyati, dengan baiknya niat. Adit baik niat. Wa bi islahiha lillahi, memperbaiki niat itu karena Allah. Napi-napi tegawe. Wala ta'mal syai'an minat ta'ati katanya musannif. Dan janganlah kamu melakukan ya syai'an sesuatu minat ta'ati berupa hal-hal ketaatan. Ya, illa antakuna nawiyan bihi, kecuali ada kamu nawiyan bihi berniat bihi dengan sesuatu itu at-taqarruba ilallahi, itu adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa btigha wajhi, dan mengharap wajah Allah, wa talaba ridahu, dan mencari ridha Allah. Itu katanya di sini. Kalau begitu perbaikilah niat. Ya. Dan jangan lakukan perbuatan apapun illa antakuna nawiyan at-taqarrub ila Allah. Ya, illa antakuna nawiyan bihi at-taqarrub. Kecuali niat kamu melakukan perbuatan itu adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mencari ridha Allah wa iradah dan mencari menginginkan pahala ukhrawi. Alladzi wa'ada bihi subhanahu ala tilka ta'ati, sebagaimana yang telah berjanji bihi dengan sesuatu itu subhanahu wa ta'ala, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, ala tilka ta'ati, terhadap ketaatan itu. Dan itu adalah min babil fadli wal minnati, termasuk dari bab fadli anugerah wal minnati dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kena tak niat. Didendek tu pada diri marah makom-makom sak mukhlisin, dengan makom para wali, dengan makom-makom sawanggah pikiran pahala no. Itu je masih tu le makom-makom sak terpecut lah, menit pecut ni rarat kena. Dek marah niki? No. Lamun dengan wasal niki jangan kan pikiran surga neraka Allah taala wa selesai ni kena.
Lamun itu kan masih solat berjamaah pun solat berjamaah. Masih makom sanu itu kena tuh. Ya. Pahalanya Nabi ini. Nah, 27 derajat daripada kita sholat. Lagu saking kanak-kanak doang baca, wah ini Nabi dengan datang daripada kita sholat mesa uning gantikan. Sampai mesa akan ubah uni lagu si kanak-kanak dia. Deman datang wah imam tenin. Daripada kita sholat sendirian, fastabikul khairat. Demen kedua kah kena sendirian. Daripada kita sholat mesa uning. Rengat wah kanak-kanak ni imam deman datang. Nah, itu makom kita masih seperti itu. Ya. Angkatlah mun baca na pelungguh le bab muraqabah. Bab muraqabah. Tulis dalam kitab Risalatul Muawanah yang dikarang oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Arah le nika. Ya. Jadi makom-makomnya itu bagaimana kemudian kita ini merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya. Masya Allah. Nah, lagu yewa dot boya lalu niki ja de tahu sangone lalu niki waktu aja arat sejam mau ngaji niki. Oh, dek mandiri pelinggih. Lanjutan dan duduk sepasal. Wala tadkhul fi syai'in minal mubahat, dan janganlah kalian masuk fi syai'in dalam sesuatu minal mubahat dari hal-hal yang mubah hatal akli, sampai masalah makan kan perkara mubah kan ya. Wasyurbi dan minum, wan naumi wasyurbi dan minum, wan naumi dan tidur. Illa wa taqsidu bidzalika, kecuali kamu bermaksud dengan itu semua perkara-perkara yang mubah itu, merantan ngelor, nginem, tinduk dan seterusnya, ini adalah al-isti'anata ala ta'atillah. Itu niatnya adalah mohon pertolongan untuk bisa taat kepada Allah. Tenginam niki aden yesit kuat ya ibadah. Ya tengelor niki aden yesit kuat ibadah. Iya kena. Aden sak pegawaian biasa niki baun dari pegawaian ibadah. Angka iya kena timam pegawaian biasa lagu niat tersolah ibadah jarin. Ibadah jarin kan? Misal dengan ya boy nafkah ngojek depan niki. Ibadah napi ndek niki? Ibadah. Itu disebut zikir apa enggak? Zikir. Coba pelunggu lihat di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang dikarang oleh Imam Nawawi, pengarangnya sama dengan kitab Riyadhus Shalihin niki. Tulis penjelasan tentang siapa kemudian orang yang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki dan perempuan. Lamun dek khilaf tertulis niki bahwa setiap amalan dan itu adalah menunjukkan ketaatan kepada Allah, maka itu namanya zikir. Beja pokok pegawaian mengantarkan kepada ketaatan dan kebaikan itu bisa menjadi zikir. Masya Allah. Niki pegawaian biasa ada yang jari ibadah, ngelor jarin ibadah. Amun niatan aja jari tai doang seneng. Oh, mana nika? Misal dia ditinduk makin, lagu dek niat napi-napi. Mau ndek pahala? Nano, elor mau. Lok lah pulau Lombok ngelor tu. Arah je dengan ngimpi keluar bakso. Ini diniatkan. Angkat selaku pegawai niki sami jamaah dinarak ndek tatur di sisi Allah Taala. Tatur. Sama jeding arak ndek caren. Naik kiri napi kanan. Lamun sugul kiri napi kanan. Lamun taik masjid kiri nabi kanan. Lamun sugul masjid. Lamun taik balik. Lamun sugul balik. Lamun taik majelis ilmu. Lamun sugul majelis ilmu. Lamun tu dengan bergocek. Nah, sido jawab mesa ni. Tahu kejorak ada masih linggit. Pokok tempat kebaikan niki kanan. Lamun sugul kiri. Apal duen sama WC? Apal sapal. Ndek apal sande apal. Lamun tindom beandang.
Kanan. Arah dua na pinde. Nano. Ya belo na kan pokok dene kah ngaji wah ne. Ya penuh sate mantau niki soal. Ya. Duan tam jeding duan de ngelor selset ngelor macam no kan ya. Denaran de tatur soal. Cara de kadu pakaian sembayang pepe no kan. Cara kadu songkok arah na pinde. Ndek unen. Lamun de sembayang arak cara de kadu songkok na pinde. Arak de bau tutup telakar niki. Lamun ibu-ibu arak kadun cara kadu muknah na pinde sembayang. Berembentang. Anu, lamun de sembayang masing kebuka sangkok de maraniki dini baisah. Ah, itu kan sederhana keadaan niki kan. Ah, sembayang sono. Oli de mengka sembayang sintak kena malik. Dendek dengan kalau ngeruan lagu ustaz lah mujuk julu angka saja serius de sembayang. Bare yang mau nangkah kadang ngemalik kan. Nah, ni kembir tahun oleh majelis tajah. Ya. Dendek no kaitan kan cerita sawah pro yang penting ngangan sampai tiun terperajahit ndak sida main-main doang. Lamun yang penting selapu angan laun ndek de milih ngulu pepe. Ndek de mere ruku sujud ya berdua aturan ruku arak caren sujud arak caren ha ya tumaninah arak caren ya takbiratul ihram arak caren mulen nomor ngaji medsos no selapu milih macam munin te komen niki khawatir tiang komen biji gedonet potong lo niki ini salah satunya tiang lanjutan tadi tutuk niki wasyubri wan naum wa husulit taqawi bihi ala ibadatihi dan menghasilkan kemudian apa namanya kekuatan untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala fa bidzalika malaka oleh karena itu tulhaqul mubahatu bittaat disamakanlah perkara-perkara yang mubah itu dengan ketaatan taat jarin pegawaian biasa sang ngelor nginem no anu pegawaian ibadah jarin kenapa karena baiknya nih. Nah yang put mileniat kan tinduk niat mai adek sehat lemak lalu jo bangkat lalu begawean bae nafkah berkualitas tidurnya lamun dendek niat ja li lor sabarun no ya aneh side ya dengulu misal timak meru pencok benaen dekan sah na pinde kembe nangkan desa saya ngan dia dapat niat betul sembahyang de niat sah na pinde. Nah, anu kan situ jawab mesa niki. Apalagi ini pegawaian saja jama pegawaian mubahat kenen dek niatan kan? Niatan ya den jari pegawaian ibadah. Jo bangkat mek niat mek ada sabai nafkah. Nah, itu berkualitas perbuatannya itu. Ya. Maka di sini dikatakan bahwa waj'al laka fi ta'atika wa mubahatika dan jadikan di dalam ketaatanmu wa mubahatika dan perkara-perkara mubahmu itu niatin katsiratan niat yang banyak salihatan yang baik penok-penok entan berniat pokok niat sasolah sono lagu ya niat sasolah ya yasululaka bikulli wahidatin minha hasil bagimu bikulli wahidatin dengan setiap satu kali niat itu minha sawabun tamun min fadlillah pahala tamun yang sempurna min fadlillahi karena mendapatkan keutamaan dari Allah wa ma ajazta anhu katanya wa ma ajazta anhu dan kalau kamu tidak mampu anhu dari apa namanya dari melakukan minat taati dari ketaatan wal khairati dan kebaikan itu walam tatamakkan min fi'lihi dan kamu tidak mungkin untuk melakukan perbuatan itu fanwihi wa'zim maka berniatlah dengan perbuatan itu wa'zim dan beriktikadlah ala fi'lihi indal istita'ah untuk melakukannya lamun tuah mampu misal arah pegawaian niatan lebih dulu solah-solah timat jandiman mampu kan niat dulu pasang niat kena niatan bahwa kita akan melakukannya besok kalau kita mampu maka dia iktikad untuk melakukannya wasidkin wasalahinnya bilangnya apa lawis tata'tuhu la fa'altuhu kalau saya mampu besok saya akan melakukannya niat sedekah dulu kan walaupun di manara isi tu lemak jaya ke nyumbang jadi pembangunan yayasannya nah itu ya
la ilaha illallah pelinggih meniki sekik besi misal ndot letu pira ratus tahun mu tetap ngalir pahala jo pelinggih ndak main-main no. Lamun pahala puasa berembe lamun ngembilinan selesin kan pahala sembayang berembe menun ngembilinan pada selesai lagu lamun amal jariah tetap dia itu semasih dia dipakai maka amalnya kita tetap mengalir ke dalam kubur kita. Itu investasi akhirat yang sangat luar biasa. Apalagi dia mau berinvestasi pihak sumur niki. Tempat orang minum soal. Berapa orang hidup dari itu? Ande nyarak santri pira santri nginem leman nike. Jamaah nginem leman nike. Ya. Angkat tuan munde salah di dalam kitab Ar-Ruh yang baca yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu salah satunya adalah berwakaf sumur. Afdal itu. Ya, lamun cara dengan lain tole Mataram dan lain dengan dinara dengan kadu pampam lain. Sakit lingkup penuh kancet kadu nah. Ya. Lagu makin jadi dengan lain dengan tebeng tersumbang telek WC akhir bisede lingkup ni. Ngone-ngone bisede lingkup ni ya terpaksa kadu pam jari. Anu ya kita itu tolok kotoran di dalam balin soal. Iya kan niki kan. Nah jadi niat niki. Maka kalau kita bilang begitu lawis tata'tuhu lafaltuhu kalau aku mampu maka lafa'altuhu maka aku akan melakukannya. Faqad yahsulu laka bidzalika thawabul fa'il. Maka kamu akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Bi contoh niki contoh deh. Kama anna rajulan min Bani Israil. Sebagaimana ada seorang laki-laki dari kaum Bani Israel. Marra fi waqti maja'atin. Lewat seorang laki-laki ini dari kaum Bani Israel niki. Fi waqti maja'atin pada waktu pacaklik. Musim pacaklik. Tahu dan pacaklik nggih? Pokok musim wah gagal panen macam wah niki. Pacaklik. Ala kutbanin di perbukitan min ramlin. Dan di situ banyak romel. Banyak napiaran teh niki romlun niki napiaran teh pasir. Ya banyak pasir itu ya. Banyak pasir. Faqala fi nafsi lalu kemudian bergumam di dalam dirinya. Munin tuh di dalam mangan. Napi unin. Lau kanat hadhihi ta'aman wa kana li. Seandainya ada kemudian pasir ini, batu-batu ini adalah ta'aman makanan. Kemudian dan itu adalah milikku laqasamtu 'alan nas. Maka saya akan bagikan makanan ini kepada semua manusia. Ya unin. Dia liwat oleh sopok pegunungan musim pacak klik dia narak makanan sama sekali mun seriuk napi sin seriuk niki geres sin seriuk pasir kemudian muni le dalam mangan seandainya geres ni adalah to'aman makanan dan itu adalah punya saya laqasamtuhu maka saya akan bagi-bagi makanan itu unin. Si solah niat kan berembin dan ini geres jadi roti no side. Niki apa katanya kemudian di sini fauhallahu ila nabihim fauhallah maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mewahyukan ila nabihim kepada nabinya Bani Israel kulli fulanin. Allah berfirman lewat wahyu kepada para nabinya kaum Bani Israel ini kulli fulanin barak fulan katakan kepada fulan itu apa firman Allah qad qabilallahu shadaqataka Allah telah menerima sedekahmu wa syakarallahu husna niyatika dan Allah senang terhadap baiknya niatmu. Masya Allah. Paham dengan niki? No. Kan deman gawe niki. Dia hanya berniat. Dia liwat oleh gunung, mun penok sin seriuk pasir. Dia bergumam dalam dirinya, seandainya pasir ni makanan. Terus ia tiang ngepe ya Allah, ya kesedekahan wah ni. Maka dengan sebab itu diwahyukan kepada nabinya kaum Bani Israel ini barak bulan niat solah nu Allah telah terima sedekahnya karena baiknya ni audene no berniatnya diri kena tetuan terus kan lema aja ke niat lema gres sarara sedam al mukarram ngene kan dene no niat do nyengkeun tuh yang ngembilinan niat doang ngene demen arak kepeng sabun ruh.
Ya ini bejorak lagu serius kena nenda kan. Masya Allah. Aniki wentat ngaji lah ngonek no aniki. Dan yon ini kena dek man doang. Ya sampun nasar? Onde man nasar? Oh, Masya Allah. Main menu karis dua baris doang ngaji no niki. Tutup terus niki. Wafil ma'thuri di dalam suatu riwayat. Dalam satu riwayat annal malaikata sa'idu bi sahifatil abdi ilallah. Suatu riwayat penjelasan bahwa sesungguhnya malaikat sa'idu naik bi sahifatil abdi dengan membawa catatan hamba ilallah taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu taala lahum subhanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kepada malaikat itu, uktubu lahu kadza wa kadza. Tulislah oleh kamu terhadap hamba itu begini-begini katanya. Fayaquluna, kemudian mereka lalu berkata, innahu lam ya'malhu. Kemudian para malaikat bilang begini, ya Allah, kan deman gawe si dengan nih. Ya, demen terjauh catatan amal niki kena si para malaikat menghadap Allah. Allah menyuruh pada malaikat tulis amalnya. Malaikat bilang, innahu lam ya'malhu. Dia belum melakukannya katanya. Ya. Fayaqulu ta'ala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu nawahu, sesungguhnya hamba itu nawahu adalah telah berniat. Wallahu a'lam bissawab. Niki je pedas unin ngebang. Dah sama ngonek lalu telu SKS di namun kuliah. Nah, saudara kuliah bijajarin silat berdait malik lek bagu kan. Insyaallah. Tiang niki berkhidmat di Bagu ini sejak tahun 2003 jadi dosen le Bagu. Mau makin 2000 pira makin. 2005 berarti pira tahun wah. Masya Allah, 23 tahun sudah. Ya, 23 tahun sampai mahasiswa tonton tanda itu ya merintong guru nizam babar tilah doa ruan dunia. Alhamdulillah. Ya berkat doa murid kan sehat terjadi guru niki. Ya, coba bayangkan 23 tahun tiang bolak-balik pringgerah te niki. Sebenarnya niki jalan paling kuat ke tiang liwati tuang guru lah. Wahirisi-risi tiang niki. Lagu arahnya itu dia saling kenal kan? Tak kenal maka tak sayang no dengan. Tak sayang maka tak cinta kan? Tak cinta maka tak kawin. Jadi niki ya jadi hampir 23 tahun. Mudah-mudahan pengabdian dan khidmat niki diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai saat niki ya masih tetap tercatat menjadi dosen di Qomarul Huda Bagu. Jadi sudah 23 tahun namun mereka itu sangat si tengone wan niki. Dosen senior wan niki. Ya. Lagu tetap meridap junior. Ya, jadi iya, Masya Allah. Dara idap nggih. Angka sila marunin tong guru nizam baru niki gawe kebaikan niki untuk berubah itu dari hari yang kemarin ke hari yang lebih baik kan? Enggak, waniki selesai begawean sembahyang berjamaah aja waktu ngaji, kita ngaji. Lalu berjamaah gawean, ngaji, sembahyang, gawean kan petang menah toa rambut kan mati. Yon segala melirup doang. Yo Nabi aja bilang apa? A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 70. Jarang orang dikaruniai Allah usia lebih dari 60 70 itu. Ya. Dendek 60 70 pelinggih umur 50 dong selapapat sakit. Jengku sakit, keng sakit, gigi ngimut-imut no kan. Sila apa kan? Ya sehingga itu mondohanu tambah sugih tuang guru. Tambah toa tambah sugih. Minyak penuh. Batu mulai terkumpul. Iya kan? Ya batu ginjal. Minyak kolesterol. Ya tambah penuh kena. Masya Allah. Jadi umur umatku antara 60 70. Ayo kita bersama-sama. Fastabikul khairat. Jangan menyangka kita lemak beaneh masih lebih bajang, masih baik umur telung dasa. Saya ketahuan lemak jamin di Europe lemak jeluaru.
Nabi bahasa ulama, kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asyahinan minad dahri. Betapa banyak orang yang sehat itu meninggal mendadak. Wa kam min saqimin asyahinan minad dahri. Betapa banyak orang yang sakit tapi masih hidup bertahun-tahun. Ada orang sakit masih hidup bertahun-tahun kan? Ada. Ada dengan dia sakit mati? Ada. Yang lalu bejango ni terjango terus. Yang lalu belanggar ni telanggaran. Tak tahu. Kebalik kelelangan, jaga tenggelam, jaga kebakaran, jaga kecelakaan, jaga. Tak tahu itu kan ya. Ajal no angkan den apa umur kontrak. Kontrak itu idza ja ajaluhum itu kontrak ajal no. Lamun umur dong satawaan juluan ngembilinan. Bahkan dengan dalam tianda ngembilinan kan. Nabi yang kabasan para ulama. Ya, kam min sabiyin yurtajatu la umrih faqad nusijat akfanuhu walam ya faqad udkhilat zulmatal qabri. Betapa banyak kemudian anak yang diharapkan panjang umur oleh bapaknya ya. Faqad udkhilat zulmatal qabri, ternyata dia sudah dimasukkan ke dalam gelapnya kuburan. Tahu kita. Ada yang belo bayo ni nane semai-mai wah entah dah. Lila membelo lalu lawan dia sendiri nanya itu tahu. Semai-mai mbe jantan ican sehat walafiat ya. Oke. Yang penting kita pastabikul khairat. Nah, ini ngaji inilah majelis taman surga ini. Ya. Majelis taman surga. Niki mungkin yang dapat yang sampaikan, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang banyak manfaat barokah, rezeki yang banyak manfaat barokah. Mudah-mudahan kita diberikan sehat zahir dan batin. Mudah-mudahan kita dianugerahi usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan biji jari niki tejarian kanak si soleh solehah. Dan mudah-mudahan kita kelak meninggal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك العظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا بمعاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا وأهلنا من كل فتنة ومحنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومعطي كل سائل يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم إنا شأننا كله اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا ويسر لنا ولا تعسر علينا وارضنا وارض عنا وتقبل منا ودخلنا الجنة بسلام آمنين يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya tiang tunas maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pengajian sampun